Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Terima kasih atas kesempatannya kepada Pak Amin selaku dosen mata kuliah biokimia. Di sini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan terkait tema protein. Di sini kami dari kelompok 2 yang berjumlahkan dengan 6 anggota. Yang pertama ada Siti Nurlailatul Maulidia dengan NIM 015, ada Fadia Musyarofa dengan NIM 029, Muhammad Marzuk Kahfi dengan NIM 031, Sofia Isnisiantia Lestari dengan NIM 049, Afra Bayatunisa dengan NIM 109, dan Dwi Nurul Anissa dengan NIM 111. Nah, di sini ada 3 outline terkait apa sih yang nanti kita akan bahas. Yang pertama terkait pengertian protein, yang kedua ada klasifikasi protein berdasarkan fungsinya, dan yang terakhir ada struktur protein. Selanjutnya, terkait apa sih pengertian protein? Protein di sini diambil dari bahasa Yunani yaitu proteus atau Greek yang memiliki arti yang terpenting atau yang pertama. Protein juga merupakan senyawa organik yang memiliki jumlah dan ukuran molekul yang sangat besar. Susunan protein juga terbilang kompleks dan terdiri dari rangkaian asam amino. Ikatan pada satu asam amino dengan asam amino yang lain terjadi karena dihubungkan oleh ikatan peptida, sehingga protein seringkali disebut dengan polipeptida. Protein sendiri terdiri dari susunan unsur-unsur hidrogen, karbon, nitrogen, dan oksigen. Kemudian selanjutnya ada klasifikasi protein berdasarkan fungsinya. Yang pertama itu protein sebagai enzim, merupakan protein yang dapat berfungsi sebagai katalisator. Kemudian yang kedua ada protein transport, adalah protein yang dapat mengikat dan membawa molekul atau ion yang khas dari satu organ ke organ lainnya. Kemudian ada protein nutrien atau protein penyimpanan, merupakan cadangan makanan yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan. Yang keempat ada protein kontraktil atau protein motil, berperan untuk bergerak seperti aktin dan miosin. Kemudian yang terakhir ada protein struktural, berperan untuk menyangga atau membangun struktur biologi makhluk. Kemudian ada penyusun protein. Protein tersusun dari peptida-peptida sehingga membentuk suatu polimer yang disebut polipeptida. Setiap monomernya tersusun atas suatu asam amino. Asam amino adalah molekul organik yang memiliki gugus karboksil dan gugus amino, yang mana pada bagian pusat asam amino terdapat suatu atom karbon asimetrik seperti yang kita lihat pada gambar pertama. Kemudian pada keempat pasangannya yang berbeda itu ada gugus amino, gugus karboksil atau hidrogen, dan berbagai gugus yang disimbolkan dengan huruf R. Gugus R tersebut disebut juga sebagai rantai samping yang berbeda dengan gugus amino. Kemudian memasuki struktur protein yang untuk yang gambar selanjutnya, itu adalah struktur umum untuk asam amino. Asam amino dalam suatu protein memiliki bentuk L, terionisir dalam larutan, dan memiliki bentuk C asimetris, kecuali asam amino jenis glisin. Asam amino standar memiliki jumlah sebanyak 20 macam. Dari 20 macam asam amino tersebut, terbentuklah suatu rantai polipeptida. Rantai asam amino akan dilipat menjadi bentuk 3 dimensi dan menjadi bentuk protein spesifik yang diperlukan oleh berbagai aktivitas metabolisme atau menjadi komponen suatu sel. Di dalam protein tersusun 20 macam asam amino yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda, sehingga dapat dikelompokkan berdasarkan sifat dan ciri rantai sampingnya atau gugus R-nya. Selanjutnya ada reaksi pembentukan peptida melalui reaksi dehidrasi pada gambar pertama. Protein yang tersusun dari rantai asam amino akan memiliki berbagai macam struktur yang khas pada masing-masing protein. Karena protein disusun oleh asam amino yang berbeda secara kimiawinya, maka suatu protein akan terangkai melalui ikatan peptida dan bahkan terkadang dihubungkan oleh ikatan sulfida. Selanjutnya, protein bisa mengalami pelipatan-pelipatan membentuk struktur yang bermacam-macam. Adapun struktur protein meliputi struktur primer, struktur sekunder, struktur tersier, dan struktur kuartener. Di sini ada gambar selanjutnya, ada struktur primer dari protein.
Struktur primer merupakan struktur yang sederhana dengan urutan-urutan asam amino yang tersusun secara linear, yang mirip seperti tatanan huruf dalam sebuah kata dan tidak terjadi percabangan rantai. Struktur primer terbentuk melalui ikatan antara gugus A amino dengan gugus A karboksil. Ikatan tersebut dinamakan ikatan peptida atau ikatan amida. Struktur ini dapat menentukan urutan suatu asam amino dari suatu polipeptida. Kemudian ada struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan kombinasi antara struktur primer yang linear distabilkan oleh ikatan hidrogen antara gugus CO dan NH di sepanjang tulang belakang polipeptida. Salah satu contoh struktur sekunder adalah alpha helix dan beta plate. Struktur ini memiliki segmen-segmen dari polipeptida yang terlilit atau terlipat secara terulang. Seperti yang pada kita lihat pada gambar pertama, yaitu ada struktur sekunder A helix dan yang kedua ada struktur sekunder B plate. Untuk struktur alpha helix sendiri terbentuk antara masing-masing atom oksigen karbonil pada suatu ikatan peptida dengan hidrogen yang melekat ke gugus amida pada suatu ikatan peptida 4 residu asam amino di sepanjang rantai polipeptida. Sedangkan untuk pada struktur sekunder beta plate terbentuk melalui ikatan hidrogen antara daerah linear rantai polipeptida. Beta plate ditemukan dua macam bentuk, yakni antiparalel dan paralel. Keduanya berbeda dalam hal pola ikatan hidrogennya. Pada bentuk konformasi antiparalel memiliki konformasi ikatan sebesar 7A, sementara konformasi pada bentuk paralel lebih pendek yaitu 6,5A. Jika ikatan hidrogen ini dapat terbentuk antara dua rantai polipeptida yang terpisah atau antara dua rantai daerah pada sebuah rantai tunggal yang melipat sendiri yang melibatkan 4 struktur asam amino, maka dikenal dengan istilah betatron yang ditunjukkan pada gambar selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada struktur sekunder beta plate. Pada struktur sekunder ini terbentuk melalui ikatan hidrogen antara daerah linear rantai polipeptida. Beta plate ditemukan dalam dua macam bentuk, yakni antiparalel dan paralel. Keduanya berbeda dalam hal pola ikatan hidrogennya. Pada bentuk konformasi antiparalel memiliki konformasi ikatan sebesar 7A, sedangkan pada konformasi bentuk paralel lebih pendek yaitu 6,5A. Sedangkan jika ikatan hidrogen tersebut terbentuk dari antara dua rantai polipeptida yang terpisah atau antara dua daerah pada sebuah rantai tunggal yang melipat sendiri yang melibatkan 4 struktur asam amino, maka dikenal dengan istilah beton yang dapat ditunjukkan dengan gambar tersebut. Selanjutnya, struktur tersier. Struktur tersier dari protein adalah lapisan yang tumpang tindih di atas pola struktur sekunder, yang terdiri atas pemutarbalikan tak beraturan dari ikatan antara rantai samping atau gugus R berbagai asam amino. Struktur ini merupakan konformasi 3 dimensi yang mengacu pada hubungan spasial antar struktur sekunder. Struktur ini distabilkan oleh 4 macam ikatan, yakni ikatan hidrogen, ikatan ionik, ikatan kovalen, dan ikatan hidrofobik. Dalam struktur ini, ikatan hidrofobik sangat penting bagi protein. Asam amino yang memiliki sifat hidrofobik akan berikatan di bagian dalam protein globular yang tidak berikatan dengan air. Sementara asam amino yang bersifat hidrofilik secara umum akan berada di sisi permukaan luar yang berikatan dengan air di sekelilingnya. Untuk yang terakhir adalah struktur kuartener. Struktur kuartener adalah gambaran dari pengaturan subunit atau promoter protein dalam ruang. Struktur ini memiliki 2 atau lebih dari subunit protein dengan struktur tersier yang akan membentuk protein kompleks yang fungsional. Ikatan yang berperan dalam struktur ini adalah ikatan non-kovalen, yakni interaksi elektrostatis, hidrogen, dan hidrofobik. Protein dengan struktur kuartener sering disebut dengan protein multimerik. Jika protein yang tersusun dari 2 subunit disebut dengan protein dimerik, sedangkan protein yang tersusun dari 4 subunit disebut dengan protein tetramerik, seperti dapat dilihat dalam gambar tersebut. Sekian merupakan materi mengenai protein yang dapat kami sampaikan. Untuk kesimpulannya, protein merupakan suatu senyawa yang tersusun dari peptida-peptida sehingga membentuk suatu polimer yang disebut dengan polipeptida.
Setiap monomernya tersusun atas suatu asam amino. Untuk struktur protein sendiri terdiri atas struktur primer, struktur sekunder, dan struktur tersier. Untuk fungsinya, protein berfungsi sebagai enzim, sebagai protein transport, sebagai protein nutrien, sebagai protein kontraktil, dan sebagai protein struktural. Sekian merupakan materi yang dapat kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.